Saudara, minggu ini kita memasuki pertanyaan yang terakhir dari pembacaan Katekismus Reformasi. Seperti biasanya, saya akan membacakan pertanyaannya, saudara akan membacakan jawabannya, lalu kita akan bersama-sama membaca pembacaan firman Tuhan. Harapan apa yang tersimpan bagi kita dalam kehidupan kekal, saudara? Mengingatkan kita bahwa dunia sekarang yang sudah masuk ini tidak akan ada untuk selamanya. Tidak lama lagi kita akan tinggal bersama Allah dan menikmatinya selama-lamanya di kota baru, di langit baru dan di bumi baru. Tempat kita akan bebas dari dosa sepenuhnya dan selamanya dan akan mendiami tubuh kebangkitan yang diperbarui di dunia ciptaan baru yang sudah dipulihkan. Sebagai pembacaan, kita akan membaca Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Silakan duduk, saudara. Saudara, tidak terasa bahwa minggu ini kita adalah menuju pada penghujung dari tahun 2020. Kita tahu bersama bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak mudah bagi kita semua, khususnya bahwa kita semua secara global mengalami yang disebut pandemi COVID-19. Saudara, melalui pandemi ini saudara, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu memaksa banyak orang untuk beraktivitas dan melakukan segala sesuatu itu di rumah. Banyak orang yang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, bahkan tidak sedikit juga yang merasa tidak memiliki masa depan akan kehidupan mereka. Tambah lagi saudara, tidak seorang pun yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir dan berapa besar kerusakan yang diakibatkannya. Tetapi saudara, bagi kita orang yang ada di dalam Kristus, memang kita mengalami penderitaan selama kita tinggal di dunia ini. Tetapi kita harus ingat bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang fana. Dan kita memiliki satu pengharapan, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Saudara, melalui katekismus tadi ada dua hal apa yang terkandung di dalam pengharapan yang kekal itu. Yang pertama saudara, kita akan menikmati Allah selamanya. Karena Allah Tritunggal itu sudah saling memuja, saling mengasihi, saling memuliakan. Artinya dalam dirinya Allah itu menikmati sukacita yang sempurna dan tak terbatas. Dan sebenarnya kita itu diciptakan untuk bisa menikmati dan kemuliaan dan sukacita yang seperti itu. Tetapi saudara, karena dosa, maka tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengalami sukacita yang sempurna itu. Tetapi kelak ketika kita akan dibebaskan dari dosa, maka kita bisa mengalami kemuliaan dan sukacita itu. Dan yang kedua saudara, kita akan menikmati Allah bukan hanya selamanya, tetapi kita juga akan menikmatinya di langit dan bumi yang baru, di kota yang baru, di Yerusalem yang baru. Bukan hanya secara rohani saja, tetapi juga dalam tubuh jasmani yang sudah diperbarui seperti tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan Yesus yang sempurna. Artinya
kita tidak akan melayang-layang sebagai roh tanpa tubuh, saudara. Tetapi kita bisa menari, kita bisa berjalan, kita bisa makan dan minum. Dan yang terutama, kita bisa menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Allah kita di dalam kerajaannya. Saudara, ini berarti kerinduan kita akan dipuaskan. Kerinduan kita akan dipuaskan dan penderitaan kita yang terbesar itu akan dilenyapkan. Saudara, adakah yang lebih baik dari ini? Inilah yang akan kita alami, saudara. Saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Apa yang bisa kita pelajari dari tahun ini, saudara? Bahwa dunia ini adalah sudah rusak. Hidup manusia itu sementara dan kekuatan kita ini sangat terbatas. Tetapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Karena kita punya pengharapan bahwa suatu kali kelak Yesus akan datang kembali dan menjadikan semuanya baru. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Sebelum kita sama-sama berdoa, saya memberikan kesempatan untuk kita semua untuk merenungkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda selama tahun 2020 ini. Mungkin dari antara saudara ada yang mengalami penderitaan, kesusahan. Ingat bahwa hidup kita ini sementara. Kita memiliki pengharapan yang kekal. Jangan berharap kepada dunia, tetapi berharaplah kepada Kristus saja. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa melewati tahun 2020 ini, Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu yang memampukan kami, yang menopang kami, Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami hari-hari ini hidup di dalam penderitaan dan kesusahan. Tetapi kami tahu karena kami memang hidup di dunia yang fana, yang akan binasa. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk kami tidak menaruh pengharapan kami kepada dunia ini, kepada manusia. Tetapi biarlah pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Karena kami tahu suatu hari Engkau akan datang kembali dan memperbaharui semuanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.